Total penduduk Indonesia kurang lebih 270 juta jiwa dengan persentase pengusaha sebesar 3,6%. Sementara di dalam RPJPD Kolaka Timur 2024-2045 rasio pengusaha di Kabupaten Kolaka Timur itu sebesar 3,2%. Tentu angka tersebut akan sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah. Solusi apa yang Anda berikan dalam meningkatkan jumlah rasio wirausaha lokal berbasis produktivitas UMKM, terutama generasi milenial dan para perempuan? Terima kasih. Berdasarkan tadi bahwa jumlah jiwa yang 270 jiwa, bagaimana di dalam RPJMD 2025-2022 terkait dengan bahwa bagaimana meningkatkan PAD karena rendahnya yang 3,2. Yang pertama itu bagaimana meningkatkan pemberdayaan UMKM, usaha kecil dan menengah, kepada khususnya generasi milenial yang baru lulus atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, diberikan keterampilan kepada mereka, diadakan pelatihan sehingga bisa menjadi wirausaha yang sukses, tidak berorientasi hanya untuk menjadi pegawai negeri. Dan selanjutnya di dalam meningkatkan program khususnya untuk pengusaha-pengusaha kecil, untuk pemerataan ekonomi, ada program-program yang kita khususkan selain daripada generasi milenial dan generasi muda, yaitu ibu-ibu rumah tangga, di dalam memanfaatkan sentra-sentra usaha yang akan menjadi menjadi sektor-sektor peningkatan pendapatan ekonomi dalam meningkatkan ekonomi keluarga, khususnya di dalam meningkatkan produktivitas ibu-ibu rumah tangga selain daripada milenial, sehingga bisa meningkatkan dan mendongkrak PAD, terutama PAD Kolaka Timur yang kita lihat hanya kurang lebih 25 miliar dalam per tahunnya ini, dalam satu, ya sangat rendah ini. Di samping sebagai DOB, tentu kita berharap dengan adanya potensi-potensi pengembangan usaha untuk generasi milenial dan pemanfaatan usaha-usaha yang ada bisa mengangkat potensi dan meningkatkan pendapatan khususnya di daerah Kolaka Timur yang kita cintai. Cukup, terima kasih. Terlepas dari apa yang disampaikan tentang kisi-kisi atau hal-hal yang akan dibuat dalam rangka meningkatkan penghasilan asli daerah, tetapi perlu juga saya sampaikan bahwa regulasi tentang pendapatan asli daerah, untuk mendapatkan pendapatan asli daerah ini jangan sampai terlupakan, karena ini sangat penting. Karena orang mau berusaha, orang mau, kalau aturannya jelas, payung hukumnya jelas, sehingga harapan kami ke depan untuk meningkatkan penghasilan asli daerah, pemerintah daerah wajib hukumnya meningkatkan terutama yang berbasis UMKM, karena ini sangat menunjukkan untuk ketahanan pendapatan daripada asli daerah ini ada pada UMKM. Kemudian yang kedua, regulasinya harus jelas, regulasi jelas dan juga pelaksananya harus tegas, tidak aplikasi atas bawah atau bawah atas atau tumpul ke atas tajam ke bawah, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Ya, paslon nomor urut 2, kami sebenarnya hanya melihat di lapangan tentang pembinaan UMKM. Kita lihat di depan rumah kita, di sana sudah ada ya tempat sarana untuk kegiatan UMKM, tapi ternyata itu masih kosong, tidak ditempatin. Kabarnya disewakan sampai 5 juta, saya tidak tahu apa per tahun apa per bulan. Kalau ini kita sudah sewakan, sedangkan UMKM ini perlu kita angkat, sama dengan kita jadi pembina, jadi pembinasa kepada UMKM. Saya kira itu. Terima kasih. Yang saya dengar UMKM yang ada di terminal lama itu DPA-nya itu kan untuk rest area, tetapi begitu jadi langsung berubah jadi untuk UMKM. Sebenarnya saya ingin bertanya, kebetulan wakil paslon nomor urut
tiga ini kan mantan ketua DPR, pasti paham sehingga bisa dia bergeser. Karena prinsip dalam menggeser dalam kegiatan dan apa-apa saja, kalau ditetapkan dengan peraturan daerah maka harus digeser dengan peraturan daerah. Pertanyaan saya, di dalam APBD 2023 kemarin itu, apakah sudah berubah dari rest area menjadi UMKM untuk tempat UMKM? Silakan. Ya, terima kasih untuk paslon nomor 2. Pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya, tapi kebetulan bukan saya pelakunya, tapi tidak apa-apa. Bahwa untuk yang kami ketahui bahwa kemarin itu adalah penggunaan terkait rest area. Adapun di tengah jalan, seharusnya jika akan dipindahkan, dialihkan fungsinya atau dialihkan apa, harusnya itu bersurat atau kita harus membahas dulu kembali ke DPR, sehingga itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, dan mungkin untuk paslon nomor 2, saat peresmian itu kami juga kondisinya belum melihat persis, mungkin teman-teman nanti yang sudah duduk, karena kami sudah pas mengundurkan diri, apakah memang di DPR itu masalah ini disurati atau sudah disampaikan kepada DPR untuk pengalihan fungsian dari rest area menjadi tempat UMKM. Jadi harapan kami ketika ini bergeser, ya mungkin nanti teman-teman DPR yang selanjutnya bisa mungkin kan akan ada nanti di LKPJ. Begitu mungkin kakandaku sama-sama paslon nomor 2, sehingga kita bisa menjawab. Mungkin nanti sebentar paslon nomor 1 bisa menjelaskan. Ya, terima kasih, cukup.